Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali turun 0,21% ke angka 7.180. Nah, di video ini saya cuma analisa satu emiten cara pergerakan saat ini sudah mulai melemah dan ternyata investor besar dunia juga mulai melepas saham ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul Balik Arah BlackRock CS di saham Cepin. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. BlackRock dan sejumlah pemodal kakap lain terekam balik arah melego saham Cepin sepanjang bulan ini. Jadi menjelang tutup tahun dan momentum window dressing, sejumlah pemodal kakap berbalik arah melepas sebagian kepemilikan saham Cepin pada November tahun 2024. Dari data Bloomberg hari Selasa kemarin, BlackRock menjadi investor teratas yang balik menego saham Cepin sejumlah 1,71 juta lembar saham sepanjang perdagangan November tahun 2024. Selain BlackRock, bisa kita lihat Flagshare Trust juga melepas 810.000 lembar saham Cepin. Dan selain itu juga ada Dimensional Fund Advisor yang juga terpantau melepas saham Cepin. Jadi investor besar dunia rata-rata mulai melepas saham Cepin, dan jika kita lihat secara teknikal memang Cepin saat ini masih belum oke. Dalam satu minggu ini saja jika kita perhatikan Cepin kembali gagal naik melewati 4.850 dan penurunan hari ini membuat Cepin saat ini kembali mencoba untuk menembus support di 4.700. Jika kita perhatikan pada bulan Oktober, Cepin sempat gagal break garis EMA 50, menyentuh 4.700, berhasil rebound dan malah naik di atas garis EMA 50-150. Setelah berhasil naik, Cepin mencoba break 5.300 yang memang jika kita perhatikan merupakan resistensi yang lumayan kuat untuk saham Cepin, ternyata gagal break dan saat ini kembali bergerak downtrend. Jadi kembali terbentuk lower low dan turun bawah garis EMA. Dan jika kita perhatikan di sini, pada pertengahan November kemarin, Cepin belum sempat menyentuh 4.700, baru di sekitar 4.760 berhasil rebound, tapi mencoba naik di atas 4.850 ternyata gagal dan masih melanjutkan lower low. Nah, candle hari ini menurut saya lumayan solid karena merahnya, jadi tetap harus hati-hati. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada penurunan hari ini, walaupun cuma 0,84% ini terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, walaupun asing terpantau hari ini melakukan akumulasi. Jadi asing maupun akumulasi ini jumlahnya sangat kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan dalam 2 minggu terakhir ini. Dan secara teknikal Cepin menurut saya masih belum oke, karena masih ada potensi untuk malah break 4.700 dan lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 4.550. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, memang masih bisa coba tunggu di sekitar 4.700, karena sebelumnya 4.700 bisa menahan penurunan dari saham Cepin. Jadi jika kita pantau masih terbentuk candle hijau di sekitar 4.700, bisa coba entry, tapi targetkan 4.850 sampai 4.900 untuk target swing atau target trading jangka pendeknya. Dan sebaiknya jangan entry apabila Cepin terpantau besok masih lanjut turun di bawah 4.700. Jadi paling aman apabila mau entry adalah tunggu konfirmasi candle hijau dulu di sekitar 4.700 baru ikut entry. Lebih aman lagi terbentuk candle hijau plus ada akumulasi baru ikutan entry untuk lebih amannya. Kan secara teknikal bisa kita lihat ini masih bergerak sangat downtrend, belum ada sentimen positif dan belum ada akumulasi. Selanjutnya JPFA, jika kita lihat secara teknikal JPFA saat ini memang lebih oke daripada saham Cepin. JPFA secara trend saat ini masih berada di atas garis EMA 50-150, memang sempat turun bawah garis EMA 50 pada bulan September, tapi pas saat mengatas garis EMA 150, JPFA masih bisa bertahan dari rebound. Tapi saat ini jika kita perhatikan, JPFA memang mulai melemah pada akhir Oktober karena gagal break 1.800, tapi saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 1.700. Karena memang sebelumnya 1.700 merupakan resisten, setelah berhasil tembus, saat ini jika kita perhatikan masih berupa daerah support. Dari beberapa kali JPFA mencoba untuk turun bawah 1.700, tapi penutupan selalu bisa bertahan dan rebound dari 1.700. Hari juga sempat naik mendekati 1.750, tapi kembali ditutup turun ke harga 1.700. Jadi memang cara pergerakan memang mulai melemah, tapi untuk tren jangka menengah JPFA masih oke. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini, asing terpantau 1 minggu terakhir sudah mulai keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan dari data broker summary pun penurunan hari ini ada distribusi. Jadi karena masih ada distribusi dan saat ini mencoba untuk menembus 1.700, apabila teman-teman ingin coba pantau, misalnya wait and see dulu. Karena saat ini masih ada distribusi, ada potensi JPFA malam minggu ini menembus 1.700 dan lanjut turun ke garis EMA 50. Jadi 1.650. Jadi untuk
ingin coba entry, wait and see, bisa buy on support apabila memang JPFA terpantau masih bisa bertahan di 1700 dan dengan target swing terdekat di sekitar 1770 sampai 1800 yang saya memang masih berupa resisten kuat, atau tunggu kembali di sekitar support MA50 untuk entry di sekitar support lebih kuatnya. Apabila teman-teman tunggu di sekitar garis MA50 dan dapat di sekitar garis MA50, berarti target take profit atau target swing adalah di sekitar 1750. Dan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya JPFA masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas garis MA50. Karena belum terkonfirmasi patah tren apabila JPFA masih kuat di atas garis MA50 ini. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham apa yang bisa kita lihat. Saat ini berhasil rebound dari support psikologis di harga 1000 dan secara tren jangka menengah juga MAPA masih oke, masih uptrend. Hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke 1060. Dan saat ini mencoba untuk naik di atas 1050 yang saat ini masih berupa resisten, dan di atasnya juga sebenarnya masih ada harga 1080 yang jika kita perhatikan sebelum juga berhasil rebound dari 1100, tapi mencoba untuk naik di atas 1050 dan 1080 masih gagal dan kembali melemah. Tapi untuk tren jangka menengah MAPA juga masih oke, karena jika kita perhatikan secara berhasil berikut garis EMA, MAPA selalu bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50 150. Tapi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan hari ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan jika kita lihat top broker atau broker nomor 1 ini malah terpantau ada distribusi. Sedangkan asing yang sebelumnya keluar hari ini terpantau melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk MAPA secara teknikal memang masih oke, tapi karena saat sudah dekat dengan 1080 sampai 1100 yang merupakan target take profit, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar harga 1000, pertimbangkan untuk keluar apabila MAPA ternyata minggu ini gagal naik di atas 1100. Atau hold satu selama 1000 tidak terlewati dengan target bijak di sekitar 1150. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau dan entry, menurut saya sebaiknya jangan entry di sekitar harga 1050 atau ke atasnya, karena potensi untuk melemah masih lumayan besar karena kenaikan hari ini tidak ada akumulasi. Dan dalam beberapa hari terakhir MAPA sudah naik lumayan tinggi. Jadi masih ada potensi untuk mulai terkena profit taking sementara. Selanjutnya saya coba analisa saham Arto hari ini naik 4% lebih ke 2660. Bisa kita lihat di grafik secara teknikal Arto saat ini memang sudah mulai patah tren, sudah mulai bergerak downtrend, tapi satu minggu ini mencoba untuk bertahan dan rebound dari support 2500. Tapi jika kita perhatikan walaupun hari ini naik 4% lebih, candlenya tidak begitu oke, sempat naik menyentuh garis EMA 150 dan mendekati garis EMA 50 di sekitar 2740. Dan saat ini juga sebenarnya 2650 sebagai resisten juga belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun 2 hari terakhir bergerak naik, tetap secara teknikal ini belum menandakan apa-apa jika terpantau Arto gagal naik di atas koridor garis EMA. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini, asing hari ini terpantau masuk akumulasi. Setelah dalam 1 minggu terakhir asing keluar, dan di broker summary jika kita lihat ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi kenaikan 4% lebih ini bukannya ada akumulasi, ternyata tidak ada akumulasi. Sehingga saya lihat Arto masih akan sulit untuk break garis EMA 50 150 apabila belum ada akumulasi. Jadi bisa saja hanya technical rebound sementara karena sudah lumayan dalam dari sekitar 2900-an ke sekitar 2500-an. Dan apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat di sekitar 2500 atau malah di bawahnya 2400-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Arto ternyata gagal naik melewati garis EMA 50 sampai 2800. Jadi minggu ini memang masih ada potensi selalu untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 2800. Tapi jika terpantau mencoba break masih gagal plus terbentuk candle merah lumayan solid, mesti hati-hati secara teknikal yang masih belum aman, masih ada potensi untuk melemah kembali ke 2500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.